Selamat pagi saudara, Anda berjumpa kembali dengan kami di sini di Sapa Sulsel. Senang sekali saya Narundana akan kembali mengajak Anda untuk berbincang tentu dengan topik yang informatif dan dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saudara, kasus korupsi ataupun hal-hal lainnya yang bersifat KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tentu selalu menjadi perhatian dari pemerintah kita. Dan tentunya lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengurusi dan menyelesaikan masalah ini selalu memiliki inovasi agar hal-hal yang bersifat merugikan negara ini bisa kita tanggulangi, kita selesaikan bersama. Nah, dari Kementerian Hukum dan HAM ada sebuah kebijakan atau program yang bernama Zona Integritas. Seperti apa sebenarnya zona integritas ini? Kita akan membahasnya bersama Bapak Priyadi yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Priyadi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, bocoran informasi untuk Anda saudara, Pak Priyadi ini masih cukup baru ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi kita ngobrol, sudah berapa lama tadi, Pak? Sudah 4 bulan lebih sedikit lah. Sudah 4 bulan. Wah, selamat datang di Sulawesi Selatan, Pak. Semoga tidak banyak kasus deh yang Bapak tangani di sini. Mudah-mudahan begitu. Oke, Pak Priyadi, benar ya yang tadi saya sampaikan bahwa zona integritas ini adalah sebuah program dari Kemenkumham. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Boleh diberikan dulu dong sedikit penjelasan kepada pemirsa di rumah. Zona integritas ini apa? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya pembangunan zona integritas itu dimulai sudah cukup lama. Dan mulai tahun 2014, Kementerian Hukum dan HAM melalui Pak Menteri Yasona Lawli itu menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM itu bebas dari korupsi. Jadi bukan bebas korupsi, ini adalah bebas dari korupsi. Nah, zona integritas ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa ada zona-zona di wilayah-wilayah tertentu bebas dari korupsi, sehingga katakanlah di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan misalnya, ya, kalau misalnya satu kantor itu bebas dari korupsi, pelayanannya menjadi lebih baik sesuai standar operasional pelayanan primanya dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi semacam pulau-pulau kecil yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ini bisa dilakukan dengan di banyak tempat, tentu pulau-pulau kecil ini akan menjadi virus yang baik buat wilayah-wilayah yang lain, sehingga kementerian kita atau Indonesia pada tahun 2025 itu semuanya bebas dari korupsi. Nah, itu artinya bahwa pelayanan publik ini kan diharapkan sebagai upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Standarnya jelas, pelayanannya jelas, informasinya jelas, biayanya jelas, gitu ya, sehingga masyarakat tidak bingung. Selama ini sebenarnya masyarakat itu lebih banyak tidak tahu, tidak diberikan informasi secara jelas terkait dengan pelayanan. Oleh karena itu misalnya di imigrasi misalnya, layanan paspor itu berapa lama sih? Biayanya berapa sih? Prosedurnya bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat, dan masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya itu akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Karena dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya bisa menjadi lebih efisien. Nah, oleh karena itu kita mengupayakan ada inovasi baru atau kreativitas baru di bidang layanan, supaya pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM itu makin dekat kepada masyarakat. Ketika informasinya menjadi jelas, biayanya jelas, pelayanannya simpel, otomatis semua menjadi transparan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan, penyelewengan, korupsi, dan sebagainya itu bisa dihindari. Nah, ini sebenarnya supaya zona integritas itu menjadi zona yang makin lama makin luas, sehingga masyarakat akan memperoleh nilai tambah dari pelayanan yang di Kementerian Hukum dan HAM bisa dilakukan. Oke, transparansi menjadi salah satu poin utama yang ingin dikejar untuk agar kemudian disentuh oleh masyarakat yang
memiliki urusan dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM, entahkah itu di sisi imigrasi mungkin atau dan lainnya. Berarti ada satu hal yang mendorong terciptanya kebijakan ini, Pak. Apa sih yang pernah terjadi di Kemenkumham ini sehingga ada sebuah inovasi yang lahir bernama zona integritas? Memangnya yang kemarin kenapa di Kemenkumham gitu? Ya tentu ini kan berangkat dari keluhan, berangkat dari komplain dari masyarakat bahwa pelayanan di Kementerian Hukum itu belum terlalu baik. Indeks persepsi korupsi di Kementerian Hukum dan HAM itu di tahun 2012-2013 itu relatif rendah. Itu kalau tidak salah kita itu kalah dengan katakanlah di pajak, di Dirjen Pajak misalnya. Kalau tidak salah ketika itu indeks persepsi korupsi di Kementerian Hukum dan HAM itu di jajaran imigrasi itu 4,6, sedangkan yang di jajaran pemasyarakatan itu 3,8. Tidak terlalu bagus. Kalau itu katakanlah skalanya 10 berarti kan rendah sekali. Tetapi ternyata setelah kita lakukan kajian, kemudian kita juga meminta pendapat dari berbagai pihak, terutama dari Ombudsman, kemudian dari Masyarakat Transparansi Indonesia, termasuk juga di dalamnya KPK, karena yang melakukan survei itu adalah KPK, sehingga semua pimpinan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah tegas untuk memastikan pelayanan harus bebas dari korupsi, semuanya harus transparan sesuai dengan standar prosedur yang kita lakukan, bagaimanapun caranya, termasuk katakanlah melakukan perubahan yang sangat fundamental. Misalnya terkait dengan pelayanan online, resikonya besar, tetapi karena masyarakat ingin supaya ada kepuasan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kita tempuh misalnya pendaftaran paspor cukup lewat online, mau kunjungan ke lapas rutan cukup dengan menggunakan pendaftarannya lewat online. Cukup 1 hari saja kirim SMS lewat Google Maps sudah bisa, lewat aplikasi tertentu sudah bisa. Saya kira gitu. Registrasinya dilakukan secara daring atau online gitu, dan itu adalah salah satu bentuk inovasi untuk mendukung adanya atau jalannya zona integritas ini, Pak ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi apa saja bentuk-bentuk dari zona integritas ini yang diterapkan di tubuh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya lagi di kantor wilayah Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, bersama dengan Bapak Priyadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Dan di sini kita membahas mengenai suatu program atau kebijakan dari Kemenkumham RI, yaitu zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi ini suatu hal yang berbeda, Pak ya. Dua hal yang berbeda, wilayah bebas korupsi dan bebas dari korupsi. Nah, ini adalah suatu inovasi yang diciptakan oleh Kemenkumham agar masyarakat juga menjadi lebih nyaman jika mereka memiliki suatu keterkaitan dengan Kemenkumham, entah itu terkait dengan proses imigrasi dan lain sebagainya. Poin transparansi menjadi tujuan utama, salah satu tujuan utama yang dikejar oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Pak, tadi sudah kita singgung sedikit mengenai perwujudan dari bentuk zona integritas ini. Ada proses registrasi online untuk membuat paspor untuk divisi imigrasi. Terus juga apa lagi nih yang ada di sana di program zona integritas ini? Ya, selain di imigrasi sebenarnya tidak hanya pendaftaran ya, tetapi juga inovasi lain terkait dengan proses dan prosedur. Alur layanannya diperbaiki, khusus misalnya untuk saudara-saudara kita yang difabel, itu kita siapkan jalur khusus. Untuk manula kita siapkan tempat khusus. Kemudian untuk anak-anak, barangkali yang sedang membawa anak-anak, kita siapkan tempat permainan khusus. Mungkin perlu juga di beberapa tempat kita sudah lakukan khusus untuk pelayanan bagi orang tua, orang dewasa ya, manula kita juga lakukan pelayanan khusus karena memang kebutuhan khusus. Nah, selain di imigrasi juga di jajaran pemasyarakatan juga seperti itu juga sebenarnya. Jadi problem kita adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada semua sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kita. Ketika kita berhadapan dengan manula, maka standar yang digunakan adalah manula. Ada tempat duduk tempat kursi khusus untuk manula.
ada khusus yang untuk ibu-ibu yang menyusui. Nah, ini antara lain adalah program layanan kita, dan secara keseluruhan untuk di wilayah Sulawesi Selatan kita sedang mengarah ke sana, dan kami bersyukur bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan itu ditunjuk sebagai salah satu kanwil yang ditetapkan sebagai yang dalam proses sekarang untuk ditetapkan sebagai kanwil pembangunan zona integritas menuju zona integritas tadi, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, selain itu ada 2 UPT memiliki target atau diberikan target nasional, itu menjadi strategi nasional khusus untuk wilayah bebas dari korupsi. Itu di imigrasi Makassar dan lapas kelas 1 Makassar. Nah, ini menjadi target itu. Tapi secara keseluruhan yang sudah lolos tahap pertama untuk pembangunan zona integritas adalah ada 6 UPT, 7 termasuk di kantor wilayah. Nah, ini tentu membanggakan kita semua. Nah, selain langkah-langkah yang sudah kami lakukan, inovasi kita tidak hanya menyangkut masalah pelayanannya saja, tetapi juga kecepatan respon kita. Adanya layanan informasi dan pengaduan. Kemudian ketika selesai, katakanlah bikin paspor misalnya, selesai 3 hari, pemohon kesulitan misalnya akan kembali. Itu karena kita ada kerjasama dengan kantor pos, ya, itu kita bisa antar ke kepada yang bersangkutan yang meminta paspor, yang mengajukan permohonan paspor. Selain itu juga tidak hanya pendaftaran itu tidak hanya online pendaftarannya saja, tapi berkasnya juga sudah bisa dimasukkan lewat online. Nah, inilah langkah-langkah yang sudah kita lakukan sehingga masyarakat nanti akan mendapatkan kemudahan pelayanan kita, ya, dan tentu harapan kita cuma satu saja, bagaimana kami Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Endingnya adalah masyarakat Sulawesi Selatan bisa tersenyum melihat perkembangan pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Itu barangkali harapan kami, dan tentu ini butuh support dari semua pihak, termasuk masyarakat sendiri. Jangan gunakan calo, datang sendiri ke tempatnya. Kalau memang tidak bisa, mungkin cari waktu yang tepat, daftar lewat online-nya, jam berapa nanti bisa datang ke sana, sehingga bisa ketemu di sana. Aduh, nggak usah pakai calo-caloan deh. Kalau mau urus paspor gampang, tinggal registrasi online, datang ambil nomor antrian, pas registrasi datang sesuai jadwal nomor antriannya, begitu Pak ya. Lalu Pak, kita tinggalkan dulu masalah imigrasi. Di proses birokrasi lainnya yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia juga, seperti lapas yang di bawah naungan Kemenkumham, begitu tadi sudah sempat disinggung terkait dengan program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini Pak. Beberapa waktu lalu kasus-kasus seperti adanya sipir yang bisa disogok begitu. Nah, ini kan juga terkait dengan hal-hal yang menyentuh integritas kita begitu. Itu bagaimana mengontrolnya itu Pak di sana? Tersangka atau orang-orang yang sedang di penjara bisa bebas berkeliaran dan lain sebagainya. Itu apa kebijakan yang berlaku di sana dalam mendukung zona integritas ini? Ya, sebenarnya ada satu pepatah mengatakan bahwa manusia itu ketika berada di dalam sistem yang baik, dia akan menjadi baik. Ketika berada pada sistem yang tidak baik, dia akan menjadi tidak baik. Itulah mengapa Kementerian Hukum dan HAM membangun sistem secara baik dengan melibatkan banyak unsur sebelum masuk membuat kebijakannya. Termasuk kita kerjasama dengan KPK, kerjasama dengan Ombudsman, kerjasama dengan Menpan RB untuk memastikan bahwa layanan ini layak untuk diterapkan atau tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah transparansi tadi. Kita siapkan sistem secara transparan, ini prosedur, ini mekanismenya, ini aturannya, jangka waktunya sekian, biayanya sekian. Nah, tetapi juga tidak selesai sampai di situ. Karena apa? Kita butuh pengawasan. Pengawasan itu bisa datang dari internal dan bisa datang dari eksternal. Dan pengawasan ini menjadi salah satu target yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi.
pengawasan dari mulai perencanaannya sudah kita awasi. Kalau misalnya perencanaannya begini, ini ada penyimpangan atau tidak terhadap aturan, merugikan masyarakat atau tidak. Sehingga pengawasan internal maupun pengawasan eksternal itu bisa kita lakukan dengan baik. Misalnya teman-teman dari media misalnya membuat rubrik tanya jawab atau ada keluhan dan lain sebagainya. Kemudian kami sendiri juga ada layanan informasi dan pengaduan. Setiap ada pengaduan silahkan di share kepada publik supaya kami tahu kekeliruannya ada di mana. Tetapi tim di wilayah itu bukan hanya Kakanwil saja, tetapi kami cuma tim besar, tim impian. Kami sebut sebagai tim impian untuk memastikan bahwa layanan publik bisa berjalan dengan baik, dan itu sifatnya kolaboratif. Teman-teman tidak hanya di imigrasi, tidak hanya di pemasarakatan, tetapi ada divisi administrasi, ada divisi pelayanan hukum. Yang harus kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa divisi pelayanan hukum itu mempunyai tugas antara lain adalah bagaimana layanan publik berbasis HAM itu bisa dilakukan. Standar layanan publik itu memastikan bahwa layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM sesuai standar minimal HAM. Seperti misalnya tadi saya sampaikan, untuk manula berarti kalau di lapas ada kamar khusus untuk manula. Baik. Kalau misalnya untuk perempuan berarti ada kamar khusus perempuan. Pembinaannya juga berbeda. Di imigrasi misalnya, katakanlah ada ruang untuk menyusui. Ya, ini adalah standar minimal kepada sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Ini bukan bagian dari perbedaan perlakuan atau ini adalah diskriminasi atau bukan, tetapi karena memang masyarakat membutuhkan itu. Dan oleh karena itu mengapa ini menjadi bagian yang harus kami bangun terlebih dahulu. Kalau sistemnya sudah dibangun dengan baik, termasuk melalui sistem online, udah jelas sistem IT tidak mungkin dibohongi. Tidak mungkin dibohongi kecuali operator yang nakal. Oke, kembali lagi ke manusianya. Kembali lagi ya. ke manusianya. Tapi dari Kemenkumham sendiri sekali lagi telah memperbaiki pengawasannya dan juga untuk meningkatkan lagi pemenuhan standar minimal bagi masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan apapun itu yang memiliki urusan dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saudara, kita akan masih lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial bersama Bapak Priyadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, yang mana kita di sini membahas zona integritas dan menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani, suatu upaya dari Kemenkumham Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanannya untuk masyarakat. Pak, dari program ini, zona integritas ini, apa yang menjadi indikator dari Kemenkumham? Program ini atau kebijakan ini dapat dikatakan berhasil? Ya, tentu yang pasti kan kita ingin supaya masyarakat puas. Kepuasan itulah yang membuat pelayanan pasti baik. Apapun konsekuensinya. Tetapi ada dua indikator yang bisa dilihat untuk menjadi ukuran apakah pelayanannya itu baik atau tidak baik. Ya, apakah ini zona integritas menuju WBK beneran atau sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani beneran atau tidak. Yang pertama itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi yang menilai masyarakat. Apakah pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM itu baik atau tidak baik, itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi. Masyarakat menilainya seperti apa? Apakah di sana masih ada keluhan? Apakah di sana masih ada komplain, melalui mekanisme komplainnya seperti apa? Karena ini akan berkelanjutan terus-menerus. Manakala terjadi keluhan, tentu kami harus segera merespon. Yang pertama itu. Nah, bagaimana terkait dengan masalah korupsi? Ada nggak misalnya pungutan liar? Kalau pungutan resmi seperti paspor 3 hari misalnya, bayarnya 350.000 misalnya ya, tentu itu standarnya jelas. Kalau standarnya jelas, tentu kita tidak bisa komplain. Ya, tetapi sekarang di imigrasi itu sedang melakukan kajian terhadap bagaimana kalau memungkinkan nggak paspor itu selesai dalam 1 hari.
kita sedang kaji, tentu dengan biaya lebih dari yang yang ada sekarang. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator kita, karena kecepatan di era 4.0 ini semua serba transparan, semua serba online. Kami juga harus menyesuaikan dengan era itu. Yang kedua, itu bisa juga dilihat dari indeks kepuasan masyarakat. Nah, indeks kepuasan masyarakat ini adalah indikator apakah pelayanan publik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini telah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Keluhannya seperti apa? Masyarakat puas atau tidak? Nah, itu akan bisa dilihat. Dan itu ada ada instrumennya untuk melakukan penilaian itu. Nah, mungkin nanti dari Kompas juga bisa melihat langsung. Satu saat kami akan mengundang Kompas untuk hadir ke lapas, untuk hadir ke imigrasi, pusat-pusat layanan, supaya masyarakat puas. Nah, Pak, dari indeks-indeks tersebut, indeks persepsi korupsi ataupun indeks kepuasan masyarakat, apa hasil yang ditunjukkan untuk Kementerian Hukum dan HAM dari program ini? Kita bersyukur ya, dari dua hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya dari misalnya dari nilainya itu kemarin cuma 4,6 atau 5,7, ternyata sekarang sudah meningkat menjadi di atas 6. 6,8, 7,1. Nah, ini kan juga luar biasa buat kami, dan itu yang melakukan penilaian bukan kami. Nah, prosesnya nanti ada teman-teman dari Ombudsman, teman-teman dari Biro Pusat Statistik, ada teman-teman dari Menpan RB. Nah, yang agak sulit itu sebenarnya adalah penilaian dari mystery shopper. Mystery shopper itu adalah orang-orang yang diberikan tugas untuk melakukan penilaian secara sembunyi-sembunyi, mencari masalah, namanya saja belanja masalah. Kalau di situ ada masalah, katakanlah tukang parkir, tiba-tiba dikasih katakanlah dikasih uang parkir misalnya, kan kita sudah bebas parkir, kan kita sudah ada pungutan liar lagi, gitu ya, tidak boleh peringatan lagi. Maka ini menjadi bagian dari pelanggaran. Nah, itu juga karena mystery shopper ini datangnya tidak dijadwal, waktunya kapan tidak tahu, dan itu di luar pengetahuan, kita. Kebetulan kami punya pengalaman di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, dan itu juga menjadi menjadi momok tersendiri buat teman-teman yang membangun zona integritas ini. Tetapi saya yakin bahwa dengan komitmen yang ada sekarang, mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik. Kalaupun katakanlah masih ada keluhan, saya berharap bahwa keluhan itu langsung disampaikan kepada kami, kepada tim layanan informasi dan pengaduan, sehingga apapun informasinya kami pasti akan respon secepatnya. Baik, terakhir Pak, apa nih harapan Pak Priyadi terkait dengan program zona integrasi ini ke depannya, atau ada mungkin lagi inovasi yang ingin dikembangkan terkait dengan program ini? Silakan sampaikan untuk masyarakat. Ya, memang ada beberapa poin penting yang harus kami sampaikan terkait dengan pembangunan zona integritas ini. Kami mohon kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, tolong bantu kami dengan cara ciptakan harmonisasi, hindari perilaku menyimpang, hindari lewat calo, tetapi juga sekaligus tolong Kementerian Hukum dan HAM dikontrol, sehingga pelayanan yang kami lakukan di Sulawesi Selatan ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Selain itu tentu kami berharap bahwa Indonesia ini makin sejahtera dan masyarakat Sulawesi Selatan makin sejahtera. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Wow, aturan, mekanisme, ataupun juga proses seperti apa pelayanan yang dibawahi atau dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Republik Indonesia, semuanya terpampang jelas. Sekali lagi, masyarakat jangan lakukan perilaku yang menyimpang ya. Calo-calo tidak penting, buang-buang duit ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Priyadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Sukses terus untuk Kemenkumham Republik Indonesia. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sosial pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Runana, dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.